Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathul Hakim Melpala dengan nomor pokok mahasiswa 22060300722. Pada kali ini saya akan melaksanakan yang namanya tugas besar permesinan kapal yang telah ditugaskan oleh Bapak Agus. Pertama, tugas permesinan kapal ini apa sih? Di tugas permesinan kapal ini, tujuannya adalah penjelasan ini bertujuan untuk mencari dimensi dari main engine shaft, propeller shaft, dan mencari reduction gear, serta menentukan jenis bearing yang sesuai. Langkah dan hasil. Pertama kita butuh mengetahui main engine yang kita dapat ya, dan main engine yang kita gunakan adalah main engine dari main engine tugas perancang kapal satu. Kemudian ada property shaft-nya, di mana untuk property shaft-nya ini nanti di penghujung kita harus mencari yang namanya torsi equilibrium atau bending moment equilibrium, maaf, atau twisting moment equilibrium. Di situ sudah terdapat shear stress didapat dari internet dan saya didapat dari internet. L di sini adalah asumsi di mana saya membuat panjang dari shaft tersebut adalah 800 mm. Kemudian ada K. K ini adalah rasionya 0,08. Kemudian ada yield strength 205 megapascal, ultimate tensile 515 dan sebagainya. Kebanyakan dari sini adalah didapat dari yang namanya internet, dari baca-baca online dan data-data yang ada di tempat online. Namun untuk L adalah asumsi, serta T itu menggunakan perhitungan T sama dengan P kali 60 per 2pi kalian P. Masuk ke shaft-nya. Untuk mencari diameter managing shaft gearbox itu saya menggunakan iterasi, di mana iterasi yang saya gunakan adalah bukan yang di bawah 1%, melainkan tentu di bawah 1%, tapi melainkan yang paling kecil. Di mana saya mendapatkan hasil bahwa dari rumus-rumus yang tadi, dari rumus saya tadi, hasil yang didapat adalah actual diameter outer yaitu 230,8957. Tapi saya bulatkan menjadi 230 serta DI-nya karena tadi adalah 0,8, maaf seharusnya itu 0,5 bukan 0,8, 0,5 jadinya itu setengahnya yaitu 115 mm. Kemudian ada diameter shaft gearbox propeller di mana di situ adalah seperti tadi saya bilang, saya menggunakan error yang paling kecil dan dengan K yang 0,5, situ dari 263,988 saya bulatkan dan saya bagi dua karena rasionya adalah 0,5. Nah, di sini didapat diameter main shaft ke gearbox sama diameter shaft gearbox ke propeller. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa yang namanya DOD itu tergantung dari DO untuk ke D itu tergantung yang namanya rasio diameternya. Setelah hal tersebut, kita juga bisa mengetahui untuk mengetahui T equilibrium, kita harus tahu twisting moment awal, kita harus tahu bending moment awal, kita harus tahu massa volume. Nah, iterasi D ini apa? Iterasi D saya coba dari 1 sampai 231 atau sampai ketemu yang errornya sangat kecil. Nah, selanjutnya adalah gearbox-nya itu tersendiri. Nah, dari kalkulasi gearbox kita bisa dapat dari shaft gitu ke gearbox itu kan T-nya sudah kita dapat. T ini menggunakan rumus seperti yang tadi saya bilang. Tapi kenapa berbeda dengan yang sebelumnya? Karena yang ini adalah shaftnya saja, tapi yang ini sudah dihitung dengan iterasinya. Di mana T-nya itu adalah seperti yang tertera, kemudian ada N itu adalah RPM-nya atau rotation per menit 750, terus ada end gear di mana saya turunkan menjadi 500, terus ada D shaft yang tadi adalah 270 yang sudah saya bulatkan untuk menjadi 270 biar lebih enak lagi untuk menyesuaikan juga dengan yang namanya bearing yang akan digunakan nantinya. Kemudian ada W1 dan W2 atau angular velocity 1 dan 2 ini didapatkan dari RPM yang dikonversikan ke radian per second. Kemudian ada diameter gear, di mana diameter gear ini didapat dari perbandingan ya, D1 per D2 sama dengan W1 per W2, Omega 1 per Omega 2, di mana akhirnya dapat 405 mm untuk gearboxnya itu. Radiusnya tentu tinggal dibagi dua, karena radius adalah dibagi dua. Kemudian kita mencari WT dengan rumus-rumus yang sudah tertera yang sudah saya berikan, WT, WN, WR. Nah, untuk
bearingnya kita akan menggunakan WR. Kenapa menggunakan WR? Karena kalau kita lanjut ke slide berikutnya, WR itu arahnya ke bawah, dia tangensial, dia radial load, jadinya dia ke bawah, dia yang berpengaruh nanti ke bearingnya. Ke sebelumnya lagi, eh, di sini saya mengasumsikan kalau G rasionya adalah 2. Kenapa? Karena K rasio dalam penggunaan diameter tadi saya bikin 0,5, yaitu di sini jadinya 2 karena 2 kali lipat ya. Sebelumnya setengah kali lipat ya, di sini 2 kali lipat ya. Maka ditemukan gerigi yang ada di gear pinion, yaitu adalah 3,2 gerigi. Cukup sedikit. Kemudian ada di sini yang namanya WN permissible, di mana itu adalah gambar yang ini adalah wake normal permissible. Di situ dibuat menjadi 202. Kenapa menjadi 202? Saya membuat yang namanya 200 jadi 200 karena 405 itu saya bagi 2 karena itu pasti permissible yang maksimal kan. Karena diameter saja 405, kalau dibikin setengah kalau dibikin lebih dari 202 misal 206 nanti dikalikan 2 diameternya jadi berbeda jauh. Kemudian ada di sini diameter pinionnya didapat adalah 135 menggunakan rumus. Kemudian ada modulus. Modulus di sini cukup besar, yaitu 42,1875, tapi menggunakan standar Indian, jadinya adalah dinaikkan ke 45. Yang tadi itu adalah TP maksimal 3,2. Yang sekarang ini adalah TP yang sebetulnya, absolutnya itu adalah 3. Nah, itu untuk pinionnya, untuk kiri adalah 6. Dan B ini, kita dapat rumus B ini adalah dari, saya belum tulis ini, tapi saya akan beritahu, B ini adalah WN per WN permissible, di mana akan ditemukan 1,671 sekian milimeter. Rumus-rumus sudah tertera untuk itu. Kemudian selanjutnya adalah bearing. Kita di sini menggunakan statika struktur dasar untuk mengetahui AY. Di sini sebelumnya AY tidak diketahui. Kita hanya mengetahui tadi yang namanya load-nya. Load-nya itu adalah 168,801. Nah, di sini saya bulatkan jadi 802 karena pembulatan belakangnya itu bisa kita bilang negligible karena sudah mepet 1,919. Kemudian Newtonnya itu jelas bearingnya ke bawah seperti yang saya bilang loadnya itu adalah WR ke bawah, wake-nya adalah yang R, karena di gambar ini di sebelah kiri A itulah yang disebut dengan gearing gitu. Jadi 168,802 Newton ini arahnya ke bawah. Dengan asumsi yang saya buat itu adalah ke bawah ke kanan serta memutar clockwise itu adalah positif. Di sini saya asumsikan, ini asumsi lagi untuk jarak antara gear ke bearing dan bearing ke titik B. Itu adalah 0,6 dan 0,5. Dibuatlah statika struktur, di mana sigma FY itu 0. Nah, 0 itu adalah gabungan dari AY plus BY sama dengan 168,802 Newton. Karena kita tidak dapat mengetahui AY atau BY-nya, maka kita masuk ke momentum. Untuk kali ini, momennya itu saya taruh di titik A, supaya A-nya nanti tidak tercampur, supaya dapat untuk AY plus BY. Bisa juga dipakai BY, tapi saya lebih suka untuk pakai A. Di mana 101,812 itu didapat dari 168,802 dikali 0,6 karena momentum karena momen dikali lengan panjang. Kemudian ditambah 0,5 B seperti yang sudah bicarakan, yaitu lengan panjang lengan dikalikan dengan loadnya. Loadnya di sini kan B belum diketahui. Tapi karena A-nya sama dengan 0, karena lengan panjangnya terhadap A 0 berarti B-nya ditemukan adalah minus 202,562. Nah, kembali lagi, kalau B-nya minus, berarti dia ke bawah, meskipun berbeda dengan asumsi. Kenapa? Karena minus ini menandakan arahnya, sedangkan asumsi ini untuk memudahkan dalam berhitung. Selanjutnya, yaitu adalah B-nya tadi dimasukkan ke AY plus BY. Ditemukan bahwa AY itu 371,364 Newton, di mana itu arahnya ke atas, dia positif. Jadi, kalau untuk statika struktur, asumsinya itu bisa saya buat seperti ini, untuk memudahkan perhitungan dan untuk
memastikan betul atau salah. Tapi untuk bagian yang ini mirip seperti stabilitas struktur, tapi ini hanya untuk mempermudah, tapi tidak untuk membetulkan dia benar atau salah. Kalau mau ditulis, sebenarnya bisa saja BY-nya itu 202,562 dan juga gira itu 168 minus 168 Newton. Maaf, positif 108 Newton. Nah, sedangkan ke atas ini 371. Nah, ini sebenarnya untuk gira itu harusnya minus ya. Tapi di sini positif karena awalnya positif. Nah, jadi load static bearing itu adalah 371,364 Newton. Nah, itu didapat dari mana? Dari perhitungan status dasar tadi. Nah, kemudian saya ubahlah menjadi 83,5 pound. Karena web yang saya pakai menggunakan bukan standar internasional ya, tapi masih imperial. Itu dipenuhi karena yang paling kecil untuk ball roll ini, ball bearing ini adalah, maaf bukan ball roll, untuk ball bearing ini adalah 180 pound. Setelahnya untuk tinggi, panjang serta lebar itu sudah sesuai, kalau dikonversikan masih bisa masuk diameternya. Sebelum itu saya ingin memberikan skematik dari gear ya. Mohon maaf jika skematiknya tidak terlalu jelas, tapi ini hanya skematik tanpa ukuran, hanya ingin menunjukkan ya bagaimana sih bentuk gambaran secara 2D-nya. Sekarang masuk ke AutoCAD. Di AutoCAD ini seperti yang diketahui ini adalah shaft dari main engine ke gear, dan ini adalah shaft dari gear ke propeller. Di sini terlihat bahwa ada diameter gearnya shaft, kemudian di sini ada pinion ya, kemudian di sini ada yang namanya gear utama dari gearbox. Warna merah pinion, warna hijau sebelah kanan ini adalah gear, dan ini adalah punya shaft. Sedangkan yang di RC ini adalah diameter outer, yang putih ini diameter inner ya. Sama seperti ini diameter outer yang putih, dan putihnya adalah inner ya. Untuk yang berkotak-kotak atau bersiku-siku seperti ini adalah menandakan bearingnya di situ. Antara bearing sama gear ini itu adalah 0,6, dan antara ini sama ini adalah 0,5. Sedangkan sepanjang ini adalah 800, untuk sepanjangnya satunya lagi adalah 1000 mm, dua-duanya dalam milimeter. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.